Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk estimasi biaya pada kali ini telah masuk di pertemuan kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana jenis-jenis dari estimasi biaya. Nah, pada pertemuan kedua kali ini akan dibahas mengenai tahap-tahap estimasi biaya proyek. Secara umum, tahapan estimasi biaya ini ada empat, ada pengembangan konsep, tahap perencanaan, tahap pelelangan, dan pelaksanaan konstruksi. Nah, di mana pada tahap pengembangan konsep ini berupa estimasi pendahuluan. Ini biasanya dilakukan oleh owner atau yang memiliki proyek, kemudian tahap perencanaan, ini ada estimasi kasar dan estimasi terperinci, di mana pada tahap perencanaan ini dilakukan oleh konsultan perencana, dan pada harganya menggunakan HSPK atau harga dasar satuan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ada tahap pelelangan, nah di mana pada tahap pelelangan ini yang menyusun estimasi biaya ini kontraktor, di mana kontraktor menyusun nilai biaya tersebut seekonomis mungkin agar mendapat mendapat pekerjaan tersebut atau memenangkan tender. Nah, di mana pada tahap pelelangan ini nilai yang diajukan oleh kontraktor maka menjadi nilai kesepakatan kontrak. Selanjutnya untuk pelaksanaan konstruksi, nah di mana pada pelaksanaan konstruksi ini ada estimasi definitif, di mana terdapat selisih harga pada saat pelaksanaan konstruksi ini. Jadi pada saat pelaksanaan konstruksi, harganya dapat berkurang atau bertambah. Jadi nilainya ini berbeda sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan konstruksi tersebut. Pertama yaitu untuk pengembangan konseptual, di mana pada tahapan ini biaya dihitung secara global berdasarkan informasi desain yang minim, dipakai perhitungan berdasarkan biaya bangunan berdasarkan harga per kapasitas tertentu. Nah, tingkatannya ini ada tiga, ada preliminary, skematik, dan development atau pengembangan. Untuk preliminary ini, tahapan di mana owner atau pemilik membutuhkan informasi biaya seawall mungkin pada suatu proyek, sehingga owner dapat mengambil keputusan untuk besar kecilnya proyek dan memperkirakan nilai proyek. Tahap konseptual dilakukan pada awal perencanaan berdasarkan pengalaman dan diskusi rencana, sehingga ketelitian estimasi ini hanya mencapai 20%. Kemudian untuk tahap skematik, ini ketelitiannya ini bisa meningkat sampai 30%. Ya, jadi sudah sampai finishing dasar, dilakukan berdasarkan keperluan dari kegunaan bangunan industri, misalnya jumlah lantai, ruangan, kemudian tapi hal-hal tersebut belum detail. Kemudian untuk desain development, pada tahap estimasi ini prosesnya ini sudah mencapai 60%, perencanaan sudah lengkap berdasarkan detail-detail yang ada, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan estimasi pada tahap ini lebih banyak daripada tahap skematik. Sehingga pada tahap ini dilakukan berdasarkan semua detail yang ada, sehingga tingkat ketelitiannya sudah mencapai 100%. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan alur proses estimasi biaya tahap konseptual. Jadi ada dari permintaan manajemen, kemudian lakukan studi lapangan dan mengumpulkan informasi. Guna mengumpulkan informasi tambahan, estimasi biaya awal, selanjutnya dilakukan penetapan tulisan oleh manajemen. Kemudian dilakukan penyerahan laporan pada manajemen. Kemudian jika tidak setuju, maka dilakukan estimasi ulang. Jika setuju, maka keluarlah preliminary budget atau budget awal dalam proyek tersebut. Nah, jadi biasanya pada tahap awal ini dilakukan juga studi FS atau feasibility study, sehingga nanti dapat ditentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak dijalankan. Selanjutnya itu tahap desain konstruksi, di mana pada tahap desain konstruksi ini dilakukan oleh konsultan perencana. Jadi biaya proyek dihitung secara lebih detail berdasarkan volume pekerjaan dan informasi harga satuan. Jadi ada beberapa dasar pertimbangan dalam tahap desain. Yang pertama itu sumber informasi atau pengalaman di masa lampau atau proyek sebelumnya, data proyek terdahulu, laporan yang akurat, laporan maupun standar yang berlaku. Nah, ini kalau bisa standarnya ini yang terbaru. Kemudian kondisi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro, kondisi sosial sekitar, kondisi lingkungan, khususnya lingkungan di sekitar proyek yang bersangkutan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mengumpulkan data-data berupa data teknis dan data lapangan, estimasi pendahuluan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan. Datanya dikelompokkan dalam daftar rutan pekerjaan dengan untuk memudahkan proses pengolahan data dan supaya lebih terstruktur. Menghitung volume tiap-tiap jenis pekerjaan sesuai dengan gambar, mengelompokkan daftar harga material dan upah pekerjaan dalam satu tabel daftar material, upah, dan sewa alat, menganalisa harga satuan pekerjaan untuk tiap-tiap item pekerjaan, menghitung rencana anggaran biaya proyek, merencanakan jadwal pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan.
Tahap selanjutnya yaitu tahap pelelangan, di mana biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar dapat penawaran terbaik berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar kerja yang cukup dalam usaha mendapatkan kontrak pekerjaan. Di mana pada dokumen pelelangan atau dokumen tender yang disediakan oleh kontraktor ini harganya tentu berbeda-beda dan tidak sesuai standar harga satuan, karena tiap-tiap kontraktor memiliki standar harga sendiri, dan biasanya untuk bahan, material, dan alatnya itu memiliki standar harga sendiri juga. Nah, jadi nanti owner akan memilih kontraktor atau pelaksana mana yang paling tepat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, biaya proyek pada tahap ini dihitung lebih detail berdasarkan kuantitas pekerjaan, soft drawing, metode pelaksanaan dengan ketelitian lebih tinggi. Jadi pada saat pelaksanaan ini harganya pun dapat berubah, jadi bisa dapat lebih tinggi maupun lebih rendah untuk tiap-tiap item pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, jadi nanti pada saat pelaksanaan ini dilaporkan juga atau dicatat biaya-biaya pelaksanaannya sehingga pada akhirnya tidak mengalami kerugian. Jadi pada estimasi biaya ini tidak boleh mengalami kerugian sama sekali. Nah, jadi pada perencanaan estimasi biaya nanti dinamakan dengan RAB atau rencana anggaran biaya, di mana ada daftar harga satuan bahan dan upah. Nah, ini ada juga daftar satuan alat nanti untuk alat berat, di mana unsur-unsur tersebut digabung, kemudian nanti dikalikan dengan volume dan harga satuan pekerjaannya. Setelah itu barulah dilakukan rekapitulasi. Sekian untuk estimasi biaya pertemuan 2 kali ini. Jika terdapat yang belum jelas atau ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.